Pada kuliah kali ini kita akan membicarakan reaksi kimia organik yang lain, yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan kebalikan dari reaksi adisi, yaitu terlepasnya molekul netral, biasanya berukuran kecil dari suatu molekul. Reaksi eliminasi yang khusus adalah pelepasan H2O yang disebut sebagai dehidrasi. Untuk memulai pembicaraan ini, berikut ini reaksi eliminasi terhadap turunan mesilat. Dari sudut pandang kinetik, reaksi ini terbagi kepada dua jenis, yaitu reaksi eliminasi ODO1 atau S1 yang hanya tergantung kepada satu reaktan, dan reaksi eliminasi ODO2 di mana laju reaksi tergantung kepada dua konsentrasi. Pembagian ini sama seperti pembagian pada reaksi SN1 dan SN2. Sama seperti pada SN1, reaksi S1 dimulai dengan pelepasan nukleofil stabil, dalam hal ini anion mesilat, menghasilkan senyawa antara ion karbonium. Dari ion karbonium ini selanjutnya terjadi deprotonasi untuk menstabilkan ion karbonium, sehingga terbentuk produk eliminasi berupa alkena. Pada mekanisme reaksi E2, pelepasan proton dan anion mesilat berlangsung secara bersamaan, sama seperti pada SN2, menghasilkan produk alkena. Kedua jenis reaksi E1-E2 dapat dibedakan dari stereokimia dan regioselektivitas. Pada reaksi E1, stereokimia produk tidak bersifat selektif karena adanya putaran bebas pada ikatan tunggal di sekitar karbon pusat ion karbonium, sebagaimana dicontohkan oleh reaksi eliminasi propilbenzentosilat yang menghasilkan produk trans dan cis. Proporsi masing-masing produk ditentukan oleh faktor kestabilan struktur alkena. Pada contoh ini, produk trans lebih dominan dari produk cis. Regioselektivitas berkaitan dengan posisi ikatan rangkap pada produk alkena. Pada contoh dehidrasi sikloheksanol dalam suasana asam, berlangsung secara eliminasi ODO1. Pembentukan ikatan rangkap 2 dari kedua sisi akan menghasilkan produk yang sama. Jadi, untuk kasus ini tidak ada aspek regioselektivitas. Akan tetapi, apabila reaksi dehidrasi berlangsung pada turunan alkohol 1,2-dimetil sikloheksanol, maka ion karbonium yang terbentuk memiliki 3 pilihan untuk melepaskan H+, sebagaimana dapat dilihat pada slide. Semakin banyak substituen pada produk alkena, kestabilan semakin tinggi dan akan menjadi produk yang lebih dominan. Distribusi produk tersebut disebut sebagai aturan Zaitsev. Berbeda dari reaksi S1, pelepasan serentak gugus yang dieliminasi mengikuti mekanisme seperti SN2, yaitu gugus lepas didorong oleh elektron ikatan sigma dari belakang. Persyaratan ini menuntut gugus-gugus yang akan dilepaskan haruslah berada pada konformasi anti atau berseberangan pada satu bidang. Eliminasi HBr dari 2R, 3R, 2-bromo 3-metilpentana akan secara selektif menghasilkan 3-metil 2-pentena dengan konfigurasi trans. Produk isomer masih bisa terbentuk, tetapi dalam jumlah yang sangat kecil. Hal ini dikarenakan laju reaksi eliminasi dari konformasi anti atau berseberangan pada satu bidang jauh lebih cepat dibandingkan dengan dari konformasi bukan anti. Sebagai penutup, berikut ini latihan yang saudara dapat kerjakan secara mandiri. Perhatikan reaksi eliminasi HCl dari suatu turunan alkil klorida dengan basa kuat ion etoksida. Reaksi tersebut dilakukan dalam rangka menentukan stereokimia pada atom karbon kiral senyawa tersebut. Reaksi eliminasi berjalan dengan mekanisme E2. Tentukan stereokimia pada karbon-karbon kiral yang terdapat dalam senyawa tersebut. Pertanyaan kedua, beri nama senyawa reaktan dan produk. Dan pertanyaan ketiga, apabila reaksi berjalan dengan mekanisme E1, tentukan produk reaksi, bisa lebih dari satu.